Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Ayumilia Ardiani, NIM 19011172. Saya dari kelas eksekutif Manajemen S1 semester 4. Resiko adalah kondisi atau kejadian atau event yang dapat berdampak positif maupun negatif pada suatu kegiatan. Berbeda dengan problem, resiko adalah potensi atau belum terjadi suatu kerugian. Manajemen resiko yaitu proses identifikasi, analisa, dan antisipasi resiko secara proaktif. Tujuannya untuk memaksimalkan dampak positif atau peluang dan meminimalkan dampak negatif atau kerugian. Yang kedua, ada prinsip dasar manajemen resiko. Ada 4 prinsip dasar manajemen resiko. Yang pertama, bersifat proaktif. Proaktif yaitu memiliki sikap yang aktif, seperti antisipatif. Antisipatif yaitu tanggap terhadap suatu yang sedang atau akan terjadi. Yang kedua, mengatasi penyebab, bukan gejalanya. Yang ketiga, menyiapkan rencana penanggulangan sebelum kejadian. Yang keempat, menerapkan prosedur penanggulangan yang baku. Yang kelima, menerapkan mekanisme preventif, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya sejauh memungkinkan. Prinsip dasar manajemen risiko yang kedua yaitu bersifat kolektif, yaitu melibatkan setiap pihak dengan bidang bagian tanggung jawab masing-masing dalam proses manajemen risiko. Prinsip dasar manajemen risiko yang ketiga yaitu bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif secara terbuka membahas berbagai potensi risiko demi kesuksesan bersama untuk menghindari adanya risiko tersembunyi. Yang keempat, bersifat iteratif. Melalui siklus untuk memfasilitasi proses belajar atau memahami risiko dari pengalaman, menjadikan evaluasi ulang risiko sebagai bagian dari siklus kegiatan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Luh Putu Epi Sheila Sukambaji. Saya mahasiswa STIS semester 4, NIM 1911175. Baik, di sini saya akan menjelaskan siklus manajemen risiko, yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu untuk konsep risiko, masalah-masalah yang ada. Kemudian yang kedua, kita menganalisa dan memprioritaskan. Yang ketiga itu ada perencanaan implementasi penanggulangan. Yang keempat ada pantau dan laporan. Yang kelima ada kontrol. Dan yang keenam ada petik pelajaran. Jadi untuk siklus manajemen risiko, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu masalah-masalah yang ada. Baik, yang pertama itu ada identifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko adalah merupakan aktivitas kolektif dengan sasaran tercapainya kesepakatan tentang daftar risiko yang dihadapi. Dengan mempertimbangkan pengalaman anggota tim, yang kedua pengetahuan umum tentang kategori dan jenis risiko, misalnya yaitu ada operasional, finansial, teknologikal, dan sebagai berikutnya. Kemudian yang ketiga ada kebijakan dan prosedur organisasi tentang manajemen risiko. Kemudian yang keempat mencakup mempertimbangkan karakteristik kegiatan, konteks, tujuan, status pelaksanaan, dan catatan historisnya. Untuk berikutnya yaitu pernyataan risiko. Dalam risiko, di setiap risiko dalam daftar risiko memiliki risk assessment yang minimal mendefinisikan, yaitu yang pertama penyebab atau root cause, kemudian yang kedua kondisi atau event, yang ketiga itu akibat langsung atau konsekuensi bagi kegiatan, kemudian yang keempat ada dampak atau downstream efek bagi bisnis tersebut. Kemudian yang kedua ada analisa dan prioritas risiko. Jadi karena keterbatasan sumber daya, risiko harus dianalisa untuk memprioritaskan mana yang utama ditanggulangi. Yaitu risiko yang mempunyai permasalahan yang terbesar adalah menjadi yang prioritas utama. Nah, analisa ini juga mempertimbangkan yaitu yang pertama pengalaman tim kerja, yang kedua risk assessment, kemudian yang ketiga pengetahuan tentang risiko tersebut, yang keempat kebijakan dan prosedur manajemen risiko, yang kelima ada organisasi, dan yang terakhir ada penilaian pihak manajemen.
Berikutnya itu ada analisa risiko, yaitu yang pertama adalah menghitung derajat risiko atau risk exposure. Jadi berdasarkan dua komponen, yaitu yang pertama ada peluang terjadinya atau probability, kemudian yang kedua ada besarnya dampak atau impact. Nah, kemudian cara menghitung analisa risiko yang kedua yaitu metode penilaian kualitatif atau semi kuantitatif dan kuantitatif. Kemudian cara analisa risiko yang ketiga yaitu dengan risk exposure atau probability dikali dengan impact. Perkenalkan, nama saya Imadi Adi Suwartane, saya dari mahasiswa ambulan. NIM saya 19011189. Selanjutnya yang ketiga yaitu rencana penanggulangan. Rencana penanggulangan ada dua hal. Yang pertama yaitu penyusunan rencana untuk mengendalikan risiko-risiko dengan prioritas tinggi, berupa implementasi mekanisme kontrol yang terintegrasi dalam prosedur kegiatan. Yang kedua yaitu prinsip. Dalam prinsip terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama, kendalikan penyebab untuk terjadinya probability. Yang kedua, kendalikan akibat untuk terjadinya atau untuk memperkecil impact. Yang ketiga, untuk resiko yang di luar wilayah atau di luar kendali, limpahkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian selanjutnya yaitu alternatif tindakan. Dalam alternatif tindakan terdapat 5 hal. Yang pertama, accept atau terima jika masih dalam batas toleransi organisasi. Yang kedua ada avoid, hindari dengan membatasi lingkup kegiatan. Yang ketiga transfer artinya alihkan ke pihak yang lain seperti outsourcing, forecast atau dengan asuransi. Selanjutnya yang keempat ada mitigate, meminimalisasi dampaknya sampai dengan batas yang dapat ditoleransi atau sampai dengan batas yang dapat ditolerin. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima ada kontingensi. Kontingensi merupakan prosedur penanggulangan untuk meminimalisasi dampak tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu pemantauan risiko. Pemantauan risiko ada dua hal. Yang pertama itu memantau kerja mekanisme pengendalian risiko dengan matriks indikator. Matriks indikator terjadinya apabila terjadinya sebuah risiko yang diukur dari aspek-aspek kinerja kegiatan, misalnya yaitu seperti peningkatan jumlah gangguan, kelambatan proses, kemudian jumlah pengerjaan ulang dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu mengaktifkan rencana kontingensi apabila jika batas ambang. Yang kelima yaitu kontrol atau penanggulangan. Pelaksanaan contingency plan untuk mengendalikan dampak resiko yang telah terjadi, misalnya aktivasi disaster recovery plan. Selanjutnya yang terakhir yaitu petik pelajaran. Dalam petik pelajaran terdapat 3 hal. Sebagai mekanisme penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkesinambungan terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu memberi umpan balik bagi proses manajemen risiko. Yang kedua yaitu mencatat efektivitas identifikasi risiko dan strategi mitigasi sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendokumentasikan pelajaran dalam satu risk knowledge base yang dapat membantu proses identifikasi, analisa, perencanaan, serta penanggulangan risiko di masa depan.